Halo teman travelers, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini kami ajak berpetualang ke Turki. Mulai dari melihat bunga tulip cantik di Emirgan Park Istanbul, menjelajahi perbatasan Turki Bulgaria dan Turki Yunani, hingga menikmati pesona kota Ayvalik bersama Ivana Maya Rahmat. Yuk mulai petualangannya. Parkiran yang buat long term parking ya. Udah siap Pi? Oke, sekarang kita mau ke bis shuttle dekat parking operation office. Kami berdua udah naik bisnya dari parkiran tadi, dan ini langsung ke bandara. Perjalanan dimulai dari Bandara Internasional King Fahad Dammam jam 3 subuh. Masih gelap tapi semangat udah terasa tinggi. Penerbangan menuju Turki hanya sekitar 3 jam aja dari Dammam ke Bandara Sabiha Gökçen Istanbul. Itu karena posisi Saudi Arabia memang strategis. Jaraknya dekat dengan beberapa negara, salah satunya Turki. Kami berdua udah lagi nunggu untuk boarding. Ini kami sudah boarding. Oleh karena jaraknya cuma sekitar 3 jam, jadi kami naik pesawat AZ. Pesawatnya lebih kecil, tapi perjalanan tetap nyaman dan tidak terlalu melelahkan. Rencananya kami akan menjelajahi Turki selama 10 hari. Penuh petualangan dan pengalaman menarik tentunya. Ini kami udah di pesawat. Sekarang jam berapa, Pi? Sekarang jam 2.32. Tepat jam 3 pagi, pesawat pun take off dari Dammam. Durasi penerbangan cuma sekitar 3 jam. Lumayan lah, masih bisa sempat tidur sebentar. Gak ada perbedaan waktu sama Saudi Arabia. Di luar masih gelap, belum bisa lihat pemandangan dari jendela. Dari balik jendela pesawat, kelihatan sunrise yang cantik banget. Bukit dan gunung hijau mulai muncul. Wah, ternyata ini udah Turki dari atas. Dan setelah hamparan bukit hijau itu, pemandangannya berubah. Kita melintasi Laut Marmara. View-nya benar-benar bikin semangat buat mulai petualangan hari ini. Alhamdulillah udah sampai di Sabiha Gökçen Istanbul ya. Setelah urusan imigrasi selesai, wah rasanya senang banget akhirnya sampai di Turki. Apalagi lihat tulisan Welcome to Istanbul Sabiha Gökçen Airport. Selanjutnya pengambilan koper. Sekarang kita mau tukar dolar. Bagus ini rate-nya. Tadi udah nuker uang tuh. Jadi 200 USD, 1 USD-nya 37,5. Jadi totalnya 7.500. Lanjut beli pulsa internet dulu. Di sini ada beberapa provider, ada Vodafone, Turk Telekom, dan ada Turkcell. Oke, setelah semua urusan selesai, kami langsung keluar bandara. Di luar sudah ada pihak rental mobil yang menjemput untuk menuju kantor mereka dan melanjutkan proses administrasi sewa mobil. Setelah sampai di kantor rental, Pak suami langsung mengurus proses sewa mobil. Prosesnya cukup mudah, apalagi ini sudah kali kedua kami menyewa mobil di sini selama perjalanan ke Turki. Oh ya, untuk detail proses sewa mobil nanti akan kami buat video tersendiri ya teman travelers. Oke, lanjut. Setelah administrasi selesai, saatnya pengecekan mobil. Mobil sudah diparkir di pinggir jalan. Mobil yang kami sewa adalah Dacia Sandero, salah satu mobil Eropa yang cukup populer.
Ukurannya kecil tapi cukup nyaman, pas untuk perjalanan kami berdua. Sekarang saatnya berhenti sebentar untuk mengisi bensin. Persiapan sebelum menjelajah lebih jauh. Perjalanan kami lanjut menuju Emirgan Park yang berlokasi di sisi bagian Eropa Istanbul. Menempuh jarak sekitar 46 km dengan waktu 1 jam. Perjalanannya agak lama karena aturan kecepatannya hanya 70 km per jam. Nah, di depan pintu tol. Pintu tol di sini otomatis teman traveler. Jadi, kita nggak perlu berhenti atau membayar tunai. Plat nomor mobil terdeteksi dan pembayaran tol ditanggung oleh pihak rental mobil. Jadi, sebagai penyewa, kita tinggal lewat tanpa khawatir membayar. Di depan kita akan melintasi Selat Bosporus melalui jembatan Bosporus yang menghubungkan sisi Eropa dan Asia Istanbul. Jembatan ini menjadi landmark ikonik kota Istanbul. Dari atas jembatan, pemandangannya sangat menakjubkan. Terlihat kota dan perairan yang membelah dua benua. Jalannya udah mengarah ke Emirgan Park nih teman traveler. Udah mulai kelihatan hijaunya. Khas banget suasana taman di Istanbul. Akhirnya, kita sampai juga di salah satu taman paling cantik di kota ini. Setibanya di Emirgan Park, mobil masuk melalui pintu gerbang dan dikenakan biaya parkir. Biaya parkirnya untuk mobil 40 TL. Setelah parkir, kita bisa langsung menikmati keindahan taman, mulai dari bunga tulip hingga burung camar yang berterbangan di sekitar. Taman ini cukup luas, sekitar 117 hektar. Dan lokasinya berada di area berbukit. Jadi, jalannya naik turun dengan banyak spot pemandangan yang menarik. Di dalamnya banyak pohon besar, taman bunga, dan area duduk buat santai atau sekedar menikmati udara segar. Di beberapa bagian taman juga masih kelihatan bunga-bunga tulip yang bermekaran. Nggak terlalu banyak sih, tapi cukup menambah warna dan bikin suasana taman makin cantik. Di tengah taman ada kolam, tempat burung-burung camar sering berkumpul dan bermain air. Burung camar ini memang burung khas daerah pesisir Turki, terutama di sekitar Selat Bosporus. Suaranya khas banget, sering terdengar di seluruh area taman, bikin suasananya terasa hidup dan alami. Dari taman ini terlihat juga pemandangan Selat Bosporus yang membelah Istanbul. Lokasi Emirgan Park memang berada di tepi Selat Bosporus. Dan yang bikin seneng tuh di sini, taman ini sangat terawat dan bersih, nggak ada sampah di mana-mana. Jalannya rapi, rumputnya dipangkas, semuanya terlihat terurus dengan baik. Tempat ini benar-benar nyaman buat jalan santai, foto-foto, atau sekedar duduk menikmati udara segar Istanbul. Oke teman travelers, setelah puas lihat bunga-bunga yang segar dan burung-burung camar yang jadi khasnya Emirgan Park, sekarang kita lanjut perjalanan ke destinasi berikutnya. Kita akan ke arah Edirne, kota yang berada di ujung barat Turki, berbatasan langsung dengan Bulgaria dan Yunani, atau bisa dibilang batas antara Turki dan Eropa. Dari Istanbul ke Edirne jaraknya sekitar 265 km dan bisa ditempuh dengan waktu kurang lebih 3 jam perjalanan. Teman travelers, perjalanan kali ini
kita akan menyusuri bagian barat Turki lewat jalan tol yang lebar, mulus, dan lancar tanpa hambatan. Nah, untuk pemandangan kiri kanan hijau banget, bukit-bukit, dan pepohonan. Jadi perjalanan jauh terasa menyenangkan dan gak bikin bosan pastinya. Wah, pokoknya ngetrip di Turki itu benar-benar berkesan. Karena sepanjang jalan pemandangannya luar biasa indah. Di depan terlihat kincir angin besar. Dan kincir angin seperti ini cukup sering ditemui di jalur menuju wilayah barat. Sebagai informasi, Turki memang sudah memanfaatkan energi angin sebagai salah satu sumber listriknya. Menarik sekali melihat langsung kincir-kincir angin besar ini berdiri megah di atas perbukitan. Di depan ada lagi deretan kincir angin di bukit, dan di bawahnya terbentang terowongan. Alamnya terasa begitu menakjubkan, perpaduan teknologi dan keindahan alam yang bikin perjalanan ini semakin seru, dan pastinya menambah pengalaman unik selama road trip di Turki. Nah, ini udah ada pelangnya nih, Kapikule dan Bulgaristan, artinya Bulgaria. Dari sini tandanya kita sudah semakin dekat dengan wilayah perbatasan antara Turki dan negara Bulgaria. 3 kilo lagi dia di perbatasan Turki sama Bulgaria. Kita mau lihat seperti apa daerah perbatasan antara Turki dan negara Bulgaria. Nanti setelah itu perbatasan Turki dengan Yunani. Melintasi rute ini, kita sering berpapasan dengan truk-truk besar. Menurut informasi yang kami baca, Kapikule adalah jalur utama perdagangan darat antara Turki dan Eropa. Setiap hari truk-truk ini membawa berbagai barang ekspor dan impor yang melintas antar negara. Jadi, di jalan ini memang selalu ramai oleh kendaraan besar yang mengangkut logistik antar negara, karena jalur ini menjadi penghubung utama perdagangan antara Turki dan Eropa. Jadi di Kapikule inilah titik kumpulnya truk-truk logistik antar benua, di mana mereka harus antri untuk pemeriksaan dokumen dan bea cukai sebelum masuk ke wilayah Eropa. Akhirnya sampai juga di gerbang perbatasan Turki dan Bulgaria. Karena area perbatasan itu steril dan dilarang untuk foto-foto, jadi kita cuma bisa lihat gerbangnya dari jauh. Sebagai informasi, kalau mau nyebrang ke Bulgaria, kita harus punya visa Schengen, karena Bulgaria sudah termasuk wilayah Uni Eropa. Walaupun gak bisa lihat dari dekat, tapi tetap senang karena bisa melihat langsung titik pertemuan dua negara, Turki dan Bulgaria. Gak lupa kami juga foto-foto sebentar sebagai tanda kalau road trip kami sudah sampai ke Kapikule. Nah, itu di depan ada tulisan selamat datang di Turki. Ada bahasa Turkinya tuh. Tulisan itu untuk menyambut para pengendara yang masuk dari Eropa menuju Turki. Oke teman travelers, destinasi berikutnya kita menuju ke daerah Uppsala. Di sanalah perbatasan antara Turki dan Yunani. Dari Kapikule jaraknya sekitar 160 km. Bisa ditempuh kurang lebih 2 jaman. Kali ini kita lewat jalan lingkar karena nggak masuk ke kota-kota yang kita lewati. Lagi ngejar waktu nih supaya bisa cepat sampai di perbatasan Yunani. Walaupun kita lewat jalan lingkar, nggak masuk ke kota, tapi pemandangannya di depan mata, wah, landscape-nya terbuka dengan bukit-bukit dan ladang hijau. Ya begitulah jalan di Turki,
selalu penuh keindahan, sehingga tetap seru walaupun jaraknya lumayan jauh. Kincir angin pembangkit listrik, teman traveler. Ini pembangkit listrik ya. Rute menuju Uppsala ini melewati daerah pedesaan, dan inilah pemandangannya kalau dari samping. Sawah. Ternyata memang menurut informasi yang kami baca, daerah di sini tuh salah satu penghasil beras di Turki. Perjalanan terus berlanjut menuju gerbang perbatasan Turki dan Yunani di Uppsala. Di sepanjang jalan suasananya tenang banget, khas pedesaan. Daerah ini memang daerah pertanian. Lihat nih, ada traktor lewat. Akhirnya sampai juga di gerbang perbatasan Turki Yunani. Walaupun nggak bisa masuk atau motret terlalu dekat karena ini area perbatasan steril, tapi tetap seneng bisa lihat langsung titik pertemuan dua negara dari sini. Nggak lupa kita foto-foto sebentar sebagai tanda road trip kami sudah sampai di Uppsala. Teman travelers, ini kami sudah sampai di perbatasan antara Turki dengan Yunani di daerah Uppsala namanya, nama tempatnya. Nah, ini gerbangnya kalau dari Yunani. Welcome to Turkey. Oke, teman travelers, tadi kita sudah melewati gerbang perbatasan Turki Yunani. Sekarang mumpung lagi di sini, mari kita lihat Uppsala, kota kecil yang letaknya sangat dekat dengan Yunani. Nah, ini kotanya. Ada menara jam sebagai ikon kota. Dan kalau dilihat-lihat, kota kecil ini ramai dengan aktivitas sehari-hari. Di sekitarnya ada pertokoan serta pemukiman warga yang membuat suasananya terasa hidup. Wah, rasanya excited banget bisa berada di sini, di kota Uppsala, kota perbatasan yang selama ini hanya bisa kita bayangkan. Kini benar-benar kita datangi. Dan senang juga bisa ajak teman travelers jalan-jalan virtual ke perbatasan dua negara, Turki Bulgaria dan Turki Yunani. Dengan road trip benar-benar membuka mata, betapa indahnya melihat kehidupan masyarakat di dua sisi negeri yang berbeda. Kita bisa lihat sekilas suasana kota ini, walaupun hanya lewat sebentar, tapi sudah terasa hangat dan berkesan. Sebelum lanjut perjalanan, kita isi bensin dulu ya. Di Turki tuh nggak perlu khawatir soal pom bensin, karena SPBU-nya banyak dan jaraknya berdekatan. Oke teman travelers, setelah dari kota Uppsala, lanjut lagi ngetripnya menuju Gelibolu. Kita akan menempuh jarak 96 km dan memakan waktu kurang lebih 1 jam 13 menit. Untuk lebih jelasnya, inilah peta jalur road trip kita. Perjalanan kita sebelumnya kan dari perbatasan Turki dan Bulgaria di Kapikule. Lalu lanjut ke Uppsala yang berbatasan langsung dengan Yunani. Nah, posisi sekarang sudah berada di luar kota Uppsala menuju daerah semenanjung Gelibolu. Kalau dilihat dari peta, jalur ini menyusuri bagian barat laut Turki, tepat di sepanjang Selat Dardanella. Nah, di depan sudah mulai terlihat selatnya. Selat Dardanella ini menghubungkan Laut Marmara di bagian dalam Turki dengan Laut Aegea yang mengarah ke Yunani. Wilayah Turki memang terbentang di dua benua teman travelers, sebagian di Eropa, sebagian lagi di Asia. Dan Selat Dardanella ini yang menjadi batas alaminya. Nah, posisi kita saat ini sedang berada di wilayah Turki bagian Eropa, di sisi barat Selat Dardanella. Dari sini,
nanti kita akan menyeberang ke sisi Asia. Kita mau ke kota Ayvalik. Nah, untuk penghubungnya antara sisi Eropa dan Asia, kalau mau nyebrang, bisa naik kapal feri atau lewat jalur darat, jembatan Çanakkale, yang menghubungkan dua benua, sisi Eropa dan Asia. Jadi, bisa dibilang, lewat di jalur ini seperti melintasi perbatasan dua benua, walaupun masih sama-sama di dalam wilayah Turki. Nanti kita akan melintasi jembatan Çanakkale untuk menyeberang ke sisi Asia Turki, lalu melanjutkan perjalanan menuju kota Ayvalik. Nah, sekarang tuh udah jam berapa, Pi? Jam Teman travelers, ini kami berdua udah sampai di Gelibolu, nama daerahnya. jam 8 kurang 4 menit tuh. Iya, Mataharinya baru mau terbenam. Kalau Nah, lihat schedule-nya sih jam kami 8.30, 8.20 malam. Iya, jadi ini Selat Dardanella dan nanti kita mau nyebrang ke kota Çanakkale. Kita mau makan dulu. Mau makan malam dulu. Kita mau makan malam dulu tuh. Iya. Pinggir Makan laut. malamnya apa ini, Pi? Nah, ini restoran di pinggir laut. Yang ini mixed grill, yang ini chicken. Oh ya, Ini jadi sapi sama ayam. ayam. Yang ini ayam doang. Setelah makan malam di Gelibolu, malam itu kami langsung lanjut perjalanan ke sisi Asia Turki. Karena sudah larut, videonya juga minim visual, jadi kami nggak bikin video, teman travelers. Sementara Pak suami tetap nyetir dengan tujuan ke kota Ayvalik. Nah, ini ramai. Kita masuk pom bensin dulu nih. Oh, ini kayak di Besiktas lagi tuh ya. Saya udah mampir ke Ada apa aja ini? Jadi ini tempat makannya makanan khas Turki. Oh, ini ada nasi yang lagi tuh, Pi. Ini ada nasi. Nah, teman travelers, yang menarik di Turki, khususnya di restoran ini, rata-rata pelayan restoran itu kebanyakan orang tua. Mereka begitu ramah dan sigap dalam melayani, bikin suasana restoran terasa hangat dan nyaman. Kita mau sarapan. Sarapan, Kita bikin sendiri di teh jahe sama kapulaga. bikin teh jahe. Ayo teman travelers, kita sarapan dulu. Mantap, Pi. Mantap. Bawa dari Saudi. Terus ini ada daging gepuk. Kemudian ini sarapan. Ya, kita habis sarapan di sini. Kita mau ke
Dan akhirnya kita sudah sampai di Ayvalik teman travelers. Foto dulu di pelang tulisan Ayvalik, tandanya road trip kita sudah sampai di sini. Pemandangannya bagus banget, terlihat rumah-rumah khas Mediterania Turki dengan warna-warna hangat dan nuansa batu bata. Pak suami parkir mobil di pinggir jalan dan saatnya menikmati kota Ayvalik yang indah. Alhamdulillah akhirnya bisa sampai di Ayvalik, bisa ajak teman travelers jalan-jalan virtual ke kota Ayvalik yang indah. Ngomongin sedikit tentang kota Ayvalik. Ini adalah kota pesisir yang bersih dan tertata rapi. Dan yang menariknya, Ayvalik berbatasan langsung dengan Pulau Lesbos Yunani. Jaraknya cukup dekat, cuma sekitar 7-8 km lewat laut. Di tepi laut banyak perahu nelayan bersandar, karena Ayvalik memang terkenal sebagai daerah perikanan aktif. Jadi nelayan di sini setiap hari menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Wah, nggak terasa ya, road trip kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih banget teman travelers karena sudah nonton sampai habis dan ikut merasakan perjalanan seru kita dari Turki Barat sampai Ayvalik. Salam hangat dari kami berdua, dan jangan lupa stay tune untuk video road trip berikutnya, yaitu petualangan kita ke Izmir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam travelers.